Sekarang kita udah semakin tahu nih bahwa memang penting sekali selain kita tahu asuransi apa yang kita butuhkan dan asuransi apa yang akan kita beli, kita juga membaca buku polis asuransinya ya Put ya. Kita balik lagi masih di Gaya Hidup Masa Depan, cicil masa depan mapan dari sekarang. Kayaknya ini dari tadi ya kita pas lagi break, aku udah dicolek-colek sama bapak yang pakai baju jas hitam yang katanya juga ingin bertanya. Pak, bener mau nanya Pak? Iya. Oke, dia pakai mikrofon Pak kalau mau nanya. Iya. Terima kasih. Nyolek-nyolek, sekarang saya kasih kesempatan nanya bingung Pak. Bapak mau nanya apa sih Pak? Terima Dengan kasih Bapak Bu siapa? atas kesempatannya. Nama saya Agus Waluyo. Bapak Agus. Saya mau tanya ini, kebanyakan asuransi itu tidak membayar klaim ya. Itu penyebabnya apa saja sih Bu? Oh, ini menarik Bang. Bisa kejadian kayak begitu ya, asuransi tidak membayar klaim. Nah ini kenapa kalaupun sampai kejadian nih Bu? Oke. Biasanya terjadi pembayaran klaim yang tidak dicairkan itu karena beberapa sebab. Yang pertama, makanya penting sekali kita tahu persis di dalam isi polis itu apa, karena itu yang menjadi acuan gitu ya. Harus kita perhatikan klaim itu prosedurnya seperti apa dan apa saja yang diperlukan ketika kita mengajukan klaim. Pertama, kalau dokumen klaimnya nggak lengkap, jadi tertunda kan, karena harus lengkap dulu gitu ya. Kemudian yang paling mendasar adalah ada nggak penyebab dari klaim itu nggak bisa dicairkan? Misalnya, apakah ada penyakit-penyakit yang tidak ditanggung? Apakah kita termasuk misalnya memiliki penyakit bawaan sejak lahir yang dikecualikan? Sehingga mau klaim gimana, orang itu sudah jelas di dalam polis tidak akan ditanggung gitu. Nah, saya mau nanya, sebagai saya nih kan kadang-kadang kalau misalnya udah sekali bayar udah lupa gitu kan, karena kan kita banyak kejadian kayak gitu juga. karena kan kita mungkin nggak diingetin atau mungkin karena kita terlalu banyak yang kita urusin juga. Nah, itu kita berapa kali atau berapa lama nggak ngebayar, pada akhirnya kita dihitung sebagai yang tidak aktif. Oke. Sebetulnya tergantung dari jenis polisnya atau features dari produk itu seperti apa. Tetapi kebanyakan cara pembayaran itu kan ada pilihannya ya, misalnya mau 3 bulanan kah, 6 bulanan atau tahunan gitu ya. Nah, ketika kita memilih salah satu cara pembayaran misalnya tahunan, maka tahun depan kan harus sudah bayar lagi dong. Nah, sebetulnya ini merupakan kewajiban kita sebagai pemegang polis untuk ingat bayar gitu kan, kita yang beli ya. Tetapi perusahaan asuransi juga biasanya menyediakan jasa layanan yang baik sehingga sebelum jatuh tempo udah dikasih tahu nih. Misalnya katakanlah 15 hari sebelum jatuh tempo sudah dikasih tahu diingetin gitu ya. Kemudian 30 hari dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sudah sampai 45 hari masih lupa bayar juga. Setelah kita ditelepon? Betul. Itu juga ditelepon. Nah, setelah 45 hari itu adalah batas pertanggungannya akan berhenti. Jadi jangan pernah lebih dari batas waktu itu gitu. Nah, kalau misalnya kita lupa atau dan sebagainya, biasanya kan cara pembayaran juga bisa macam-macam. Biasanya kita bisa transfer, bisa auto debit dan sebagainya. Jadi kita harus pikirkan juga apakah kita mampu melakukan secara reguler, mau dilakukan sendiri atau auto debit dan sebagainya. Itu untuk memudahkan semuanya. Ini kayaknya makin jelas sih kita itu kalau nggak ketemu Ibu Yeti aku nggak tahu banyak banget nih. loh, apalagi bisa ketemu langsung, bisa komunikasi langsung, itu kan interaksi. Ibu Yeti aku pinjam dong baca dulu buku polisnya deh. Putri, kamu ambil kesimpulan, aku mau lebih paham lagi nih. Nah, jadi gimana tadi Bu? Jadi kalau misalnya saya dari tadi ngobrol sama Ibu tuh kayaknya emang untuk kesimpulan tuh udah jelas banget ya. Ini kalau misalnya kita mau membeli suatu asuransi, itu si polis otomatis kan kita harus baca tuh. Dari depan sampai belakang, kalau perlu 2 kali baca, kalau misalnya kita sampai bingung gitu kan ya Bu ya, kita udah harus benar-benar yang kayak tadi Ibu bilang, kalau kita tuh harus tahu hak dan kewajiban kita. Ya kan Ibu ya? Apalagi nih kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah nih pingin ngeklaim sesuatu, biasanya kan orang kalau misalnya udah masalah klaim kan ada aja gitu alasannya kan, coba-coba kan ya Bu ya. Kalau udah ada di polis otomatis kan kita ya kan nggak bisa bohong-bohong gitu kan. Dan yang pasti tuh udah semua orang nggak mungkin bisa bohong lagi, yang apalagi kita harus tahu apa sih namanya yang itu loh, pengecualian itu. Apa untuk klaim, pengecualiannya apa saja Kan? gitu. Itu kita harus karena tahu. banyak orang yang mau berusaha yang apa sih untuk masalah sakit ya, yang penyakit dari bawaan lahir apa segala macam. Contohnya misalnya saya tambahin ya, misalnya kalau kita punya penyakit bawaan kan itu harus disampaikan ketika kita awal membeli gitu ya, sehingga kita juga tahu apakah itu masuk pengecualian atau enggak. Kalau masuk pengecualian ya kita nggak bisa klaim. Ya emang orang tuh suka banyak yang curang-curang tuh akibat ini ketebelan sih Bu, nggak bisa dibikin lebih tipis ini gitu ya. Ada loh di sini. Inti-intinya gitu nggak bisa ya. Batal dan berakhirnya pertanggungan tuh ada di sini juga. Hal
berikut akan menyebabkan batal daya pertanggungan tuh. Betul. Ada di sini. Emang ini jelas, cuma tebel banget aja. Bu, saya boleh ide nggak Bu? Tolong dibikin CD deh Bu. Jadi kayak kita cuma bisa nonton kayak atau denger gitu kan. Jangan. Lebih mahal lagi. Udah baca aja di sini. Ibu Yeti terima kasih. Sama-sama. Putri juga terima kasih. Penonton di studio terima kasih ya. Sebelum saya lanjutkan membaca buku polis asuransi saya mau informasiin dulu kepada pemirsa. Mungkin kalau Anda ingin berbagi pengalaman mengenai Anda dengan membaca buku polis asuransi, Anda boleh share di Twitter kita @manulife_id. Sekali lagi @manulife_id. Dan ini nanti Anda jangan lupa hashtagnya GHMD. Tapi mungkin Anda ngerasa gini, 140 karakter, aduh aku tuh capek loh ngetik-ngetik gitu loh. Aku gimana kalau aku videoin aja? Boleh banget. Kalau Anda ingin memvideokan mungkin testimoni Anda atau cerita Anda seputar polis asuransi, Anda boleh setelah Anda videoin, Anda upload di YouTube dan Anda jangan lupa mention Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD. Jadi gitu caranya. Kayaknya penting banget nih dari YouTube kan ada tuh salah satu media kita tinggal tonton. Aduh udah deh simple deh. Oke, nanti Twitter yang menarik akan kita tampilkan minggu depan juga ya. Oke, waktunya kita pamit juga dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih Bu Yeti, Putri terima kasih. banget Ibu infonya. Ya. Jangan bosan saya tanya-tanya ya Bu. Benar. Insya Allah. Selain jangan bosan saya tanya-tanya, Bu saya mau baca dulu ya Bu ya. Bu, saya pemirsa jangan penonton jangan ganggu, Putri jangan ganggu, saya mau baca dulu. Nanti kalau Sampai ngerti ketemu. kasih tahu saya Iya, ya. iya. Sampai ketemu minggu depan di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Saya baca dulu ya. Dipersembahkan oleh